Assalamualaikum cat lover semuanya. Wih, ada yang bete nih kayaknya. Mas Abu mau ditinggal sebentar. Cat lover tuh pasti suka bingung gitu ya. Pengen liburan tapi banyak kucing di rumah gimana? Nggak tega ninggalin kucing di rumah sendirian. Tenang, kita akan bahas tentang persiapan ninggalin kucing sendirian di rumah. Jadi kalau misalnya pas weekend mau liburan, kita tinggalin 1-2 hari kita nggak bingung. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe dan like channel Rumah Abu Juno ya. Apa aja sih yang kita perlu persiapin kalau mau ninggalin anak di rumah 1-2 harian aja. Jadi yang pertama itu kita harus punya cat feeder. Cat feeder ini buat dispense atau dibilang dispenser makanan dan minuman buat anabul. Ya, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang otomatis bisa dikendaliin dari handphone. Itu terserah mau pilih yang mana, sesuaiin aja sama budget kalian yang punya. Nah, kebetulan di rumah itu kita pakai cat feeder yang sederhana kayak ini. Ini tentunya kalau mau ninggalin itu carinya yang kapasitasnya agak gede. Ini kapasitasnya macam-macam ya. Kalau yang ini tuh 1,5 liter kalau nggak salah. Terus ada juga yang lebih besar dari itu, ada yang 3 literan gitu kan. Jadi kalau agak lamaan dikit bisa. Ini tuh terpisah, ada alasnya sama tabungnya. Jadi kita penuhin aja. Nah, di sini juga bisa buat isi air biar dia nggak disemutin si makanan keringnya. Nah, ini murah aja di Tokped tuh paling cuma 30 ribuan. Udah dapet yang kayak gini. Kita carinya yang penting fungsionalnya. Kalau di sini variasi harganya bermacam-macam dari yang mahal sampai yang murah, dari yang murah sampai yang mahal. Kalian bisa sesuaikan sama budget dan kebutuhan kalian. Model yang ini juga cara ngisinya juga lebih gampang karena dia bukaannya gede ya, jadinya nuangin dry fruitnya itu lebih mudah, nggak berceceran kemana-mana. Ini kapasitasnya 1,5 liter kalau nggak salah. Yang nggak kalah pentingnya juga itu kalian jangan dadakan pakai baru beli besok udah ditinggal gitu, jangan. Jadi kalau bisa beli seminggu sebelumnya biar anak di rumah tuh kucing-kucing bisa adaptasi make si cat feeder ini. Jadinya mereka nggak bingung pas kita tinggal nyari makannya gimana, itu nurunin apa kan harusnya dry foodnya turun langsung ya langsung turun kalau habis gitu. Jadi supaya kucingnya adaptasi biasa pakai cat feeder ini, lebih baik kalian adaptasi dulu sebelum ditinggal pergi. Jangan dadakan baru beli terus besoknya ditinggal gitu. Nah, kebetulan juga kalau di rumah itu kan memang kucing-kucing tuh nggak dikandangin ya. Jadi mereka bebas berkeliaran di dalam rumah. Jadi ini pakai cat feeder yang lumayan gede ya, leluasa aja. Cuma kalau kalian pakai kandang, kalian sesuaikan sama ukuran kandangnya, dan kalau bisa memang pakai kandang yang agak besar karena mereka supaya nyaman tinggal di dalam kandang, karena kan dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau misalnya sempit terus dalam jangka waktu yang lama itu nggak nyaman, stres buat kucingnya sendiri. Ini juga bisa dipakai sih kalau misalnya buat pet owner yang seharian kerja di luar rumah gitu kan ya. Kalau pakai cat feeder kayak gini tuh lebih praktis, jadinya kita taruh jadi seharian itu kucing kan pasti makan gitu kan, jadi nggak kekurangan makanan, nggak kelaparan gitu. Terus ada juga yang mahal tuh bisa kita sesuaikan pengeluaran dry foodnya itu dari handphone, tapi memang mahal sih. Nah, ini pakai yang murah-murah aja kalau kita sih. Ini pas lagi kita coba-coba ngisi dispensernya ada kucing teras yang ngikut-ngikut, ya udahlah makan aja. Nah, yang nggak kalah penting juga biasanya nih
dispenser makanan kayak gini tuh suka disemutin ya sama semut-semut itu. Jadi kalau yang kayak gini kebetulan di pinggir bagian luarnya itu udah ada tempat kayak buat ngisi air. Jadi biar semut itu nggak naik ke tempat dry foodnya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang cekungan kayak gini atau misalnya mau ditambahin kapur 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 semut tuh, ya, bisa dikasih kapur semut di sekeliling lantainya. Jadi semut nggak, jadi si dry food tuh nggak disemutin. Soalnya kan amis ya, ini makanan kucing nih suka disemutin kadang-kadang. Nah, kalau cat dispensernya ini itu kebetulan buat anak teras. Jadi kebetulan dulu tuh pernah bikin DIY dari sisa paralon bekas. Nah, jadi ini sisa paralon bekas kita kasih sambungan T gitu. Bukan sambungan U, bukan T. Sambungan U. Jadi terus ditambahin botol 1 liter. Jadi kita isi botol 1 liternya dengan dry food gitu, nanti dituang di atasnya. Ini fungsinya sama aja kayak dispenser tadi. Jadi kalau di sini buat anak-anak teras kita pakai ini kadang-kadang bikin sendiri dulu iseng-iseng. Ini juga bisa dipakai buat kelinci, buat yang punya kelinci ini bisa dipakai juga. Bawahnya itu bisa dikasih pelet, yang bagian atasnya bisa ditaruh rumput hay-nya gitu, nggak pakai tabung 1 liter tapi dikasih rumput hay buat naroknya, itu juga bisa. Nah, yang nggak kalah penting kalau kita ninggalin 1-2 hari itu misalnya selama weekend adalah litter box kucing. Kita nggak mau kan pulang-pulang rumahnya bau dan nya di mana-mana. Jadi untuk misalnya motor ditinggalin tuh kita siapin litter box lebih banyak daripada yang biasa dipakai. Jadi misalnya biasanya pakai 2 liter box, kita pakai 4 sampai 5 liter box di sini karena kucingnya ada 5. Jadi kita taruh 2 di bawah sama 2 di lantai atas. Jadi nggak terlalu bau pas kita pulang. Jangan lupa dikasih pewangi ruangan atau bisa dikasih cat ada tuh namanya cat litter deodorizer. Jadi biar nggak bau banget sih cat litternya kalau kita tinggal pergi, karena kan beberapa hari nggak kita bersihin ya. Oh iya, jangan lupa juga sediain minum yang banyak. Nah, alternatif lain kalau misalnya bepergian itu dititipin aja kucingnya di pet hotel. Jadi beberapa pet shop itu punya pet hotel untuk penitipan kucing. Tapi pastikan kucing kamu sudah bervaksin biar tidak tertular virus dari sana atau dari manapun. Jangan lupa disurvei dulu supaya kita yakin bahwa pet hotel itu benar-benar bertanggung jawab dan benar-benar kredibel. Selain dititipin, kalau misalnya kayak yang punya banyak banget anabulnya di rumah, mungkin bisa pakai jasa pet sitter. Cuman ini memang kalau bisa pet sitternya adalah orang-orang yang sudah kalian kenal, karena kan dia akan visit ke rumah dikala kita nggak ada. Jadi mesti benar-benar terpercaya, orang-orangnya udah kamu percaya banget. Atau misalnya mbak-mbak yang biasa kerja di rumah, pulang pergi, terus kita latih untuk bersihin litter boxnya, kasih tahu cara ganti makanan, bersihin makanan, ganti airnya, atau dikasih juga nomor telepon dokter hewan yang kamu biasa datengin kalau misalnya tiba-tiba anak-anaknya sakit kayak gitu-gitu. Jadi atau kalau misalnya ternyata ada yang kucingnya ada yang perlu dikasih obat atau kamu ajarin dulu cara ngasih obatnya gimana, kasih makanannya gimana, jadinya kita benar-benar tenang ninggalinnya gitu. Jadi gitu kira-kira persiapan-persiapan apa aja yang perlu dilakukan kalau tiba-tiba kita mendadak harus pergi, ada urusan seharian misalnya, atau misalnya mau liburan pas weekend gitu. Jadi kita tenang ninggalin anabulnya. Demikian konten di rumah Abu Juno kali ini. Kalau mau nanya-nanya bisa komen aja. Jangan lupa subscribe dan like.
channel Rumah Ibu Juna ya. Terima kasih.